Selama masih mengimbangi 3 rukun tersebut, maka masih dihitung 1 rakaat. Bila tidak, maka nemuin rukun yang keempat pada imam, kalau kita nggak langsung ikut pada imam, maka sholatnya batal. Nah, ini agak bingung kelihatannya Bapak ini. Saya ulang lagi, rukun tadi 2. Yang pertama rukun qasir, rukun yang wajib dipendekin, jangan terlalu lama-lama. Yang kedua rukun tatwil atau tawil, rukun yang bisa dipanjangin. Rukun qasir itu bentuknya adalah i'tidal. Ya Pak, i'tidal, bangun dari rukuk. Yang kedua adalah duduk istirahah di antara 2 sujud. Itu namanya rukun qasir. Sedangkan rukun tawil itu seperti berdiri, rukuk dan sujud, serta duduk at-tahiyat akhir. Itu rukun tatwil. Boleh dipanjangin. Statusnya apa tadi? Bila makmum lambat bacaan Fatihah, maka boleh tertinggal 3 rukun, tapi jangan sengaja, memang batil qiraah. Bila mendahului 2 rukun, kalau 1 rukun belum batal Pak, imamnya belum rukuk, jenengan sudah rukuk, batal nggak? Nggak batal, selama 1 rukun. Kalau 2 rukun batal. Ya, lanjut. Lah undurnya itu bisa lupa, bisa memang nggak tahu, atau tadi batil qiraah. Kita selesaikan dulu, nanti insya Allah masih banyak waktu. Yang ketiga, al ilmu bintiqo latil imami karu'yatihi lahu aw li ba'di safi aw sama'i sautihi aw sauti muballighin, yaitu tahu gerak-gerik perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau dengan bersop-sop di depannya, kita lihat makmum di depannya, atau suara mik atau mubalik yang menyampaikan suara, sah. Yang keempat, ijtima'uhuma bimakanin kama uhida alaihil asru al-khaliyah, yaitu makmum dengan imam harus satu tempat, tidak boleh berbeda tempat. Ukurannya seperti ini Pak. Kalau keutamaannya antara makmum dengan imam, imam dengan makmum, itu jaraknya jangan lebih daripada 3 dhira atau 1,5 meter kira-kira. Bila melebihi dari 1,5 meter, itu menghilangkan fadilah jamaah. Ya Pak, tapi sah jamaahnya selama berada di dalam masjid, imam di masjid, makmum di masjid, walaupun di serambi, di belakangnya nggak ada makmum sama sekali kecuali bapak di sana, iseng, sah nggak? Sah. Nggak ada ukuran, walaupun masjidnya besar, selama makmum masih melihat gerak-geriknya imam, tahu perpindahan imam antara rukun satu dengan rukun yang lain, sah. Itu kalau sama-sama di dalam masjid. Tapi kalau berbeda, imam di masjid, makmum di luar masjid, jarak serambi sampai ke makmum tersebut tidak boleh lebih daripada 300 dhira. Kita kira-kira kan dhira kan nggak paham, 80-an meter atau 81 meter. Hitungannya sampai serambi ke sana. Oh jauh ya. Itu masih sah, asalkan tadi dapat melihat. Atau gini,
makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid. Apa mungkin? Ya mungkin Pak. Misal di situ perumahan semua, memang mentok, nggak ada jalan lagi. Dan di sana tidak. Di sana itu ada lapangan. Nah kalau makmumnya banyak, ini kan secara otomatis imamnya harus di luar masjid, bener nggak? Ini juga sama. Depan masjid itu sampai ke imam tidak boleh melebihi 300 dirham atau 80 meter. Nah, ini kan fikih, ada. Kalau semuanya di luar masjid, walaupun di bangunan, kalau di luar masjid semuanya, jaraknya sepakat tidak boleh melebihi daripada 300 dirham. Ya, ukuran Bapak hitung sendirilah. Kalau saya lihat di Google itu ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 84. Tapi kalau di dalam bahasa Arab kan salah satu mi'ati dirham 300 dirham. Nah, dan jenengan nanti cari-cari sendiri supaya jenengan nanti lebih yakin berapa sih 300 dirham. Ketik saja maka akan kelihatan. Itulah batas ketika di luar masjid. Kalau tidak di tempat masjid nggak ada ukuran, walaupun 500 dirham atau 1000 dirham, selama masih tahu gerak-geriknya imam, sah. Yang keempat, yang kelima, ini penting juga. Allah yukhalifahu fi sunnanin tabhusyu al-mukhallafata fiha kasajati tilawatin fatajibu al-muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Boleh tarkan wa tirkan, biasanya dibaca tirkan. Tidak boleh berselisih kepada imam di masalah sunnah yang mengakibatkan fatal. Contoh, imamnya sujud tilawah, wasjudu waqtarib, sujud tilawah, makmum harus melakukan sujud tilawah. Ketika imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, Bapak jangan iseng-iseng baca sujud tilawah. Satu, ini fi'lan watarkan harus sama. Yang kedua, tentang waktu sujud sahwin, sujud sahwi. Baik ketinggalan lupa satu rakaat, saya itu ditambah, atau meletakkan rukun qauli tidak pada tempatnya, itu kan sunnah sujud sahwi. Maka fatajibu fihi al-muwafaqu fi'lan latarkan, wajib harus sama dengan imam di dalam perbuatan, tidak dalam meninggalkan. Gini loh Pak, sunnah lil ma'mum ayat juga ba'da salam imamihi. Bila imam sujud sahwi, Pak, jenengan sujud sahwi wajib. Kalau imam tidak sujud sahwi, Bapak tetap ada kesunahan sujud sahwi sebelum salam. Jelas nggak Pak? Jadi kalau imam sujud sahwi, kita ngikut sujud sahwi. Bila imam tidak sujud sahwi, maka kita boleh sujud sahwi sebelum salam. Imam misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak sujud sahwi sendiri nggak apa-apa. Akibat yang ditimbulkan oleh imam yang lupa tadi, ini dalam fi'lan latarkan. Ada lagi kata syahudil awali, at-tahiyat awal, itu juga sunnah. Fayajibu fihi al-muwafaqu tirkan la fi'lan li'anna al-imama idza tarakahu wajib 'ala al-ma'mum tarkuhu wa idza fa'alahu al-imam jaza lil ma'mum ayatsrukahu wa yakumu amidan wa in kana yusannu lahu al-audu kama marra. Ini penting juga. Imam ketika meninggalkan at-tahiyat awal, kita wajib meninggalkan at-tahiyat awal.
Jangan tahiyat awal, walaupun kita ingatkan kepada imam. Subhanallah, kalau imam sudah berdiri tegak, nggak boleh kembali tahiyat awal, kecuali baru mau berdiri, belum sampai tengah-tengah, dia udah ingat, duduk aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah berdiri tegak, meninggalkan tahiyat awal, ya udah langsung aja, walaupun diingatkan berulang kali. Lah nanti itu sujud sahwi. Nah ini yang dimasalahkan adalah ketika imam meninggalkan tahiyat awal, makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Bila imam tahiyat awal, makmum boleh berdiri walaupun disengaja, tapi sunnahnya tetap kembali mengikuti imam untuk tahiyat awal. Ini kan kalau kita nggak ngaji juga nggak tahu. Tapi yang paling penting Pak, jangan iseng-iseng. Kalau imam tahiyat awal, ya ikut tahiyat awal, nggak usah. Walaupun Bapak udah tahu seperti ini, jangan nanti dicoba-coba. Udah, saya tak berdiri, tadi ngaji kok, ilmu yang bermanfaat kan diamalkan. Ya jangan kayak gitu. Lah ini loh Pak. Wa in kana yusanu lahu al-audu kama marra. Walaupun disunahkan untuk kembali ngikutin imam tahiyat awal, sunnah. Kan dikata kita jejak berdiri sambil nunggu imam untuk rokaat, misalnya rokaat ketiga, ya sah-sah saja.